Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah mendapatkan perintah dari pimpinan sekte, Penatua Yunyong pun bertanya, jadi haruskah kita mengirim Chung Myun juga? Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak ingin dijawab oleh pimpinan sekte. Ya, ia tahu benar jika mengirim Chung Myun pastinya akan terjadi masalah dan itu membuat kepalanya pusing. Tapi ia juga tidak bisa menghentikan Chung Myun karena dari tatapan matanya saja Chung Myun nampak seperti orang yang tidak sabar untuk mencari si peniru yang menggunakan nama Gunung Hua. Oleh sebab itulah alih-alih melarangnya, pimpinan sekte pun memerintahkan Penatua Yunyong untuk menasehati Chung Myun sebelum mereka pergi. Mendengar perkataan pimpinan sekte, seseorang pun bertanya, "Pimpinan sekte, apakah Anda yakin akan mengirim Chung Myun?" Lalu Hyun Jong pun menjawab, "Mau bagaimana lagi? Walaupun aku melarangnya, ia pasti tetap akan pergi. Jadi daripada menahannya, lebih baik membiarkannya pergi." Mendengarkan perkataan pimpinan sekte, Penatua Yunyong pun berkata, "Pimpinan sekte, tenang saja. Apakah Anda pernah melihat Chung Myun kita membuat masalah?" Mendengar kata-kata Yunyong tentu saja membuat Hyun Jong kesal. Ia pun sampai berkata, "Apakah kau serius mengatakan hal tersebut?" Yunyong pun lalu tersenyum dan kembali berkata, "Ya, Chung Myun memang terkadang membuat masalah, tapi keuntungan yang ia berikan jauh lebih besar dibandingkan dengan permasalahan yang ia buat. Dan memang begitulah faktanya. Gunung Hua menjadi kaya raya itu semua berkat Chung Myun seorang." Tapi entah kenapa Hyun Jong tidak ingin membahas hal tersebut karena malah akan membuatnya lebih pusing lagi. Dan sebelum Chung Myun beserta murid-murid lainnya meninggalkan pimpinan sekte, Hyun Jong pun berkata kepada Chung Myun, "Chung Myun, berjanjilah satu hal padaku. Jika si peniru tersebut adalah seorang ahli, jangan sampai membuatnya marah dan menimbulkan permasalahan baru." Chung Myun pun menjawab, "Ya, aku berjanji pimpinan sekte. Jika ia lebih kuat dariku, maka aku akan membiarkannya. Tapi jika sebaliknya, maka neraka akan menjadi tempatnya." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat pimpinan sekte menjadi lebih khawatir lagi. Apalagi Chung Myun mengatakan hal tersebut sambil tersenyum licik. Kini kita beralih ke sisi lainnya. Nampak 5 pedang tengah memberikan arahan kepada murid-murid kelas 2 dan murid-murid kelas 3. Ya, itu terkait dengan pelatihan. Tapi nampak seseorang yang tengah memprotes kepada 5 pedang. Itu adalah Baeksang. Alasannya adalah saat mereka tengah berlatih, 5 pedang mengomentari gerakan mereka yang tidak sesuai ataupun tidak sempurna. Tapi permasalahannya adalah 5 pedang tidak bisa memberikan contoh yang baik. Mereka hanya berkata, "Lakukanlah lebih baik dan lebih giat." Maka seiring berjalannya waktu, teknik tersebut akan menjadi sempurna. Tentu saja itu adalah solusi yang sama sekali tidak membantu siapapun yang mendengarnya. Itulah kenapa Baeksang nampak sangat kesal dengan arahan ataupun komentar dari 5 pedang. Mereka hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi yang konkret. Tapi yang lebih menyebalkan adalah sifat dari 5 pedang. Semuanya berubah drastis dan tentu saja penyebab itu semua adalah Chung Myun. Baik itu Jogul, Yeonjung, Tang Soso atau bahkan Baekjun. Walaupun
Dahulu mereka bukanlah sosok yang sempurna, tapi Baeksang bisa memastikan sifat dan juga karakteristik mereka semua jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang sekarang. Dan karena 5 pedang sama sekali tidak membantu, Baeksang pun meminta mereka untuk tidak mengganggu karena nampaknya lebih baik jika berlatih sendiri. Terjadi perdebatan antara Baekjun dan juga Baeksang hingga pada akhirnya seseorang murid pun tiba sambil berteriak, "Senior!" Penatua Yunyong memanggil senior Jogul, Yeonjung, Baekjun, dan juga Yisul. Tapi nampaknya Baekjun tidak terlalu mempedulikan perintah tersebut dan masih berdebat dengan Baeksang. Dan itu malah membuat Baeksang lebih jengkel lagi. Ia pun meminta Baekjun untuk pergi karena penatua telah memanggilnya. Tapi Baekjun masih ingin berdebat. Ia bahkan sampai berkata, "Baeksang, kenapa akhir-akhir ini kau begitu keras denganku?" Lalu Baeksang pun berkata, "Senior, lebih baik kau pergi saja. Karena jika tidak, aku akan memangkas uang bulananmu atas otoritas Balai Keuangan." Mendengar hal tersebut, ekspresi Baekjun pun langsung berubah. Dan ia pun berkata kepada murid-murid yang namanya dipanggil, "Apa yang kalian lakukan? Cepat bergerak, penatua telah memanggil kita." Beberapa saat setelahnya, setelah mendengarkan penjelasan dari penatua Yunyong, 5 pedang pun memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Baekjun tertawa tak kala mendengar ada seseorang yang meniru murid Gunung Hua. Ya, walaupun Gunung Hua saat ini tengah naik daun, tapi masih banyak sekte lainnya yang lebih baik dibandingkan dengan Gunung Hua terkait masalah reputasi. Jadi seharusnya yang ditiru bukanlah Gunung Hua. Lalu Jogul juga merasa heran kenapa ada seseorang yang berpura-pura menjadi murid Gunung Hua tapi lokasinya sangatlah jauh dari lokasi Gunung Hua itu sendiri. Dan Yeonjung pun menanggapinya, "Gul, kenapa kau begitu bodoh? Jika ia meniru sekte yang berada di dekatnya, maka ia akan langsung ditangkap." Tentu saja itu adalah pemikiran yang normal, karena jika seseorang ingin meniru menjadi murid sebuah sekte, maka ia akan melakukan hal tersebut di tempat yang tidak tersentuh atau tidak terjangkau oleh sekte yang ia tiru. Dengan begitu, ia tidak akan langsung ketahuan. Nah, setelah memahami persoalannya, ada satu hal yang masih membuat Baekjun bingung, yaitu tingkah laku Chungmyun. Ia nampak begitu sangat kesal sekali. Sayangnya, penatua Yunyong bahkan tidak tahu kenapa Chungmyun begitu kesal. Memang ada asumsi jika mungkin saja si peniru berasal dari Wudang ataupun sekte ujung selatan, tapi itu masih hanya sebuah asumsi saja. Mendengar perbincangan tersebut, pada akhirnya Chungmyun pun bersuara, "Sudah, berhenti. Jika bukan karena permintaan dari pimpinan sekte, pasti aku akan langsung pergi mencari si peniru sialan tersebut. Jadi mari jangan buang-buang waktu lagi dan langsung berangkat." Mendengar Chungmyun yang begitu bersemangat dan nampak sangat kesal, penatua Yunyong pun berbisik, "Apakah kalian telah menguasai teknik lingkaran pedang?" Ya, itu adalah teknik yang tengah dipelajari oleh seluruh murid Gunung Hua saat ini. Penatua Yunyong menanyakan hal tersebut agar teknik tersebut bisa digunakan saat Chungmyun membuat onar. Setidaknya jika 5 pedang bekerja sama, mungkin teknik tersebut akan berguna. Biasanya penatua Yunyong tidak terlalu mengkhawatirkan Chungmyun
Myun. Tapi melihat ekspresinya saat ini, ia pun jadi mengkhawatirkan Jung Myun. Dan karena ini adalah misi yang berkaitan dengan waktu, Penatua Yun Yong pun meminta murid-murid untuk segera bersiap dan berangkat. Karena si peniru bisa saja telah melakukan sesuatu yang mungkin akan merugikan nama Gunung Hua. Dan beberapa saat setelahnya, 5 pedang beserta Jung Myun pun telah bersiap untuk menjalankan misi. Para murid-murid Gunung Hua pun melepas mereka. Tapi entah kenapa, nampaknya para murid begitu senang tak kala melihat 5 pedang meninggalkan Gunung Hua. Tidak ada rasa khawatir ataupun cemas. Mereka seperti akan terlepas dari belenggu jika 5 pedang meninggalkan sekte. Dan sebelum benar-benar pergi, Baek Sang pun memberikan sedikit uang jajan kepada Baek Chun. Ya, itu semua agar mereka setidaknya bisa memakan sesuatu yang layak saat tengah menjalankan misi. Setelah uang diterima, ekspresi Baek Sang pun langsung berubah. Dengan suara lantang, ia pun berkata, "Jika begitu, cepatlah pergi!" Jung Myun yang dari tadi sudah tidak sabaran pun langsung bergerak dengan sangat cepat. Lalu 5 pedang pun ikut menyusul Jung Myun dari belakang. Dan setelah mereka pergi, terjadi perbincangan di antara murid-murid Gunung Hua. Seseorang berkata, "Sejujurnya, daripada mengkhawatirkan si peniru, aku lebih mengkhawatirkan para senior." Dan nampaknya setiap orang setuju dengan argumen tersebut. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.